Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 TKJ, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tentunya selalu semangat di dalam belajar. Walaupun kita BDR, tidak akan mengurangi semangat kita di dalam belajar. Oke, bertemu lagi bersama Bapak Supriyadi di pelajaran ASC, Administrasi Sistem Jaringan. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kedua di pelajaran ASJ. Masih ingat pelajaran yang pertama? Oke, di pembahasan pertama kalian sudah membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi yang dimaksud adalah sistem operasi jaringan, yakni sistem operasi yang dikhususkan untuk server. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal sistem operasi untuk server tadi. Salah satu yang akan kita praktekkan adalah kita menginstal Linux Debian. Oke, bagaimana cara menginstalnya dan apa saja yang diperlukan? Stay terus di video ini di pelajaran ASJ, simak sampai tuntas. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Pelita. Dan klik like-nya silahkan. Kalau ada pertanyaan, tuangkan komentar di bawah ini. Oke, sudah siap belajar? Kita lanjutkan. Apa yang akan kita siapkan kita nanti akan menginstal sistem operasi jaringan atau Linux? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah servernya tentunya. Nah, dalam hal ini untuk pembelajaran kita menggunakan virtual PC atau virtual server. Kita akan menggunakan virtual PC dengan software VirtualBox. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasinya kita menggunakan Linux Debian. Kita akan menggunakan Linux Debian untuk 32 bit. Oke, bahan-bahannya nanti bisa dia download di internet ya, atau nanti kita akan siapkan. Oke, langsung saja kita install. Caranya tinggal di double klik di sini ya pada software VirtualBox-nya. Kita tunggu ya. Nah, ini instalasinya, tinggal klik next, kemudian klik next terus, klik next lagi, dan klik yes, kemudian klik install. Tunggu sampai selesai. Oke, jika ada peringatan seperti ini tinggal klik yes. Instalasi mulai berjalan. Kemudian klik install. Oke, VirtualBox sudah selesai diinstal. Langkah selanjutnya kita langsung start. Ya, di sini checklist start dan langsung klik finish. Tunggu VirtualBox-nya sampai terbuka. Ya, VirtualBox-nya sudah terbuka. Jika minta update tinggal klik OK saja ya. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox. Ya, ini menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjut membuat server virtual dengan cara klik baru, kemudian kita ketik di sini misalkan Linux Debian ya, dan di sini kita pilih yang 32 bit. Oke, Linux Debian, kemudian di sini 32 bit ya, sudah ada ya. Kemudian klik lanjut dan memorinya sudah, ini defaultnya seperti ini. Kemudian klik lanjut lagi, kemudian kita klik buat hard disk dan klik buat ya. Kemudian di sini ada pilihan VDI, tinggal klik lanjut lagi dan terus diklik lanjut lagi ya. Ini alokasi harddisknya ada 8 GB. Oke, boleh kita tambahkan misalkan menjadi 80 GB ya. Sini ada 80 GB ya. Kemudian klik buat. Oke, Linuxnya sudah selesai ya. Langkah berikutnya adalah kita setting jaringan dengan cara klik di pengaturannya ya, kemudian klik jaringannya, dan di sini kita pilih jaringan terbridge ya atau adapter terbridge. Kita klik. Kebetulan yang terkoneksi internet adalah menggunakan wireless ya, maka kita pilih wireless. Kalau nanti menggunakan kabel berarti nanti dipilih yang kabel, tergantung nanti koneksinya masing-masing. Oke, ini menggunakan wireless, menggunakan laptop. Bapak mempraktik menggunakan laptop, jadi dikonekkan ke hotspot wireless, maka Bapak pilih di sini jaringan terbitnya adalah wireless.
Ya, jika sudah selesai tinggal klik OK. Ya. Ini artinya kalian sudah berhasil membuat virtual server menggunakan VirtualBox. Langkah berikutnya akan kita install Linux Debian di server yang sudah kita buat tadi. Bagaimana cara menginstalnya? Ini tinggal klik mulai. Tunggu beberapa saat. Ya, ketika nanti pilih seperti ini, ya, ada opsi seperti ini pilihan, maka yang harus kalian lakukan adalah klik browse yang ada di pilih berkas ya. Di sebelah kanan ini ada warna kuning, kemudian ada panah hijaunya ya. Tinggal diklik di sini. Selanjutnya tinggal kita pilih Linux Debian-nya. Ya, tadi Bapak simpan di sini. Ya, di software. Tergantung kalian menyimpannya di mana. Pilih di sini Bapak simpannya, ada di Linux. Ya, kemudian yang Bapak pilih adalah Debian 30 atau Debian 10 i386 atau versi 32 bitnya. Tinggal diklik di sini, kemudian diklik open. Ya, diklik open ya. Oke, berikutnya tinggal klik mulai. Oke, ini adalah tampilan awal dari instalasi Linux Debian 10. Kita akan menginstal menggunakan mode konsol. Yang ini mode grafik, ya. Masih ingat di pembahasan awal bahwa sistem operasi itu dari segi interface-nya ada dua macam. Ada GUI, Graphic User Interface, kemudian yang kedua adalah CLI, Command Line Interface. Nah, saat ini kita akan belajar menginstal menggunakan CLI, Command Line Interface. Berarti yang kita perlukan bukanlah mouse. Yang kita perlukan adalah keyboard, karena kita tidak butuh mouse. Ya, oke, kita pilih install. Nah, untuk memindahkan ini menggunakan tanda panah bawah di keyboard ya. Di keyboard itu kan ada tombol panah ya. Nah, panah bawah, arahkan ke install, kemudian diklik atau diketik ya. Kita tidak menggunakan mouse, langsung ditekan enter. Oke, proses instalasi berjalan seperti ini. Nah, pada saat proses instalasi itu tergantung dari spesifikasi komputer yang kita miliki. Ya. Semakin spesifikasinya tinggi, misalkan menggunakan Core i5, Core i7 ya, maka instalasi juga semakin cepat. Ya. Ya, pada saat kalian memasuki instalasi, ya tahap awal akan dipinta untuk memilih bahasa. Ya. Oke, untuk membiasakan kita pilih bahasa Inggris saja ya. Ya, kita pilih English. Sudah. Lanjutkan dengan tekan enter. Kemudian kita akan diminta untuk memilih wilayah. Kita berada di wilayah mana? Country ya, negara. Karena Indonesia tidak tercantum di sini, maka kita pilih order. Ya, menggunakan tombol panah bawah. Ya, pilih order. Kemudian Indonesia ada di wilayah Asia. Karena itu kita akan pilih Asia. Ya, ke atasin ya, Asia. Kemudian kita pilih Indonesia ke bawahin. Ya. Oke, di enter. Untuk menjalankan tugasnya tinggal tekan enter. Kemudian langkah berikutnya kita akan diminta untuk memilih
settingan untuk bahasa ya, maksudnya settingan untuk keyboardnya nanti ya. Kita sudah pilih United States saja. Nah ini keyboardnya, susunan keyboardnya kita menggunakan QWERTY, berarti sudah menggunakan American English. Enter lagi. Nah, ini adalah tampilan di mana sistem operasi Debian sedang mendeteksi hardware. Ya, kita tunggu saja prosesnya. Pada proses ini, sistem akan mengumpulkan paket-paket aplikasi yang akan diinstal. Ya, kita tunggu saja sampai muncul perintah berikutnya. Oke, deteksi software tadi sudah selesai. Kemudian dilanjut dengan pendeteksian terhadap jaringan yang tersedia. Dan dilanjutkan dengan konfigurasi IP address. Nah, saat ini Linux Debian berusaha untuk mengkonfigurasi menggunakan DHCP. Ya, setelah selesai, ya, maka Linux Debian meminta kita untuk memasukkan hostname. Oke, kita akan masukkan hostname. Contoh misalkan hostname-nya di sini. Ya, kita masukkan di sini contoh hostname-nya misalkan server. Ya, atau ya bisa nanti terserah kita. Misalkan menggunakan hostname-nya TKJ, ya. Kemudian ditekan enter untuk melanjutkan. Berikutnya adalah domain name, ya. Domain name ini kita kasih misalkan smkpelita.net. Ya. Berikutnya tekan enter untuk melanjutkan. Oke, tunggu beberapa saat sampai nanti akan muncul konfigurasi password ya. Nah, seperti ini kita diminta untuk memasukkan password root. Root itu merupakan user administrator yang paling utama. Dia memiliki kewenangan untuk mengatur semua akses yang ada di Linux Debian tadi. Pembahasan berikutnya nanti kita akan mengenal hak akses. Oke, kita akan masukkan password rootnya. Misalkan kita akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada prakteknya nanti ketika kalian bekerja, tentu user ini harus benar-benar diamankan menggunakan password yang unik, yang tidak mudah ditebak. Karena ini dalam pembelajaran, kita masukkan saja username, password untuk rootnya 1 sampai 6 saja. Kemudian enter dan kita masukkan kembali yang kita ketik tadi, konfirmasi password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya tekan enter lagi. Kemudian kita diminta untuk memasukkan user untuk Linux Debian. Jadi ada 2. Selain tadi root sebagai administratornya, kemudian kita juga akan memasukkan user yang lainnya. Ya, contoh misalkan usernya TKJ. Ya, username-nya juga menggunakan TKJ, sudah langsung tekan enter saja. Passwordnya kita samakan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Di enter, lanjutkan samakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter.
Oke, berikutnya kita diminta untuk memilih settingan waktu. Ya, kalau kita berada sekarang di Jakarta, ya, di Bogor, berarti kita masuk wilayah Western, ya, Jakarta, atau WIB ya, waktu Indonesia Barat. Oke, lanjut, ditekan enter. Ditunggu sampai muncul proses berikutnya. Saat ini akan mendeteksi harddisk. Ya, harddisk yang tadi kita buat ya secara virtual. Oke, setelah harddisk dideteksi, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat partisi. Nah, Linux Debian saat ini sedang mempersiapkan partisi harddisk. Ya, apa tuh partisi harddisk? Harddisk yang kemudian kita bagi-bagi, alokasikan. Kalau di Windows kalian mengenal ada drive C, ada drive D, ya, dan seterusnya. Kalau di Linux itu tidak mengenal drive. Di Linux hanya menggunakan atau mengenal file system. Ya, nanti ada file system root, ya, ada var, ada home, dan seterusnya. Ya. Tapi itu juga masuk dalam kategori partisi. Oke, dalam tahap belajar ini ya kita menggunakan guided saja, ya. Guided itu berarti sudah di guide ya, sudah disediakan ya tata caranya, dituntun sama Linux Debian. Oke, kita pilih yang paling atas saja, guided, kemudian tekan enter. Ya, semua harddisk tadi kan 80 GB ya, kita masukkan, oke, enter lagi. Ditunggu sampai muncul tahap berikutnya dalam partisi harddisk. Oke, ini adalah tuntunan yang diberikan oleh Linux Debian dalam mempartisi harddisk. Kita akan memilih yang mana? Kalau yang all ya, yang all berarti semua dijadikan satu partisi. Kalau di Windows misalkan C semua gitu ya. Nah, kalau di sini root semua. Nah, gitu ya. Oke, sebaiknya kita pisah ya, minimal ada partisi home. Jadi satu saat nanti Linux kita diinstal ulang, maka data-data yang ada di home itu seperti My Document atau seperti Drive D di Windows, gitu ya. Oke, kita pilih yang separate ya, atau home yang terpisah ya, partisi home yang terpisah. Kita pilih yang tengah ya. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Ya, ini sedang melakukan partisi ya, yang dipandu oleh Linux Debian. Dan perlu diketahui ini cara yang paling mudah ya, karena semuanya sudah dipandu, tinggal kita enter begitu ya, kemudian kita pilih yang kita perlukan.
Baik, partisi sudah selesai dibuat. Langkah berikutnya adalah tinggal dipilih finish. Ini karena sudah dipilih, tinggal tekan enter. Ya, ada pertanyaan apakah yakin partisi kita ya? Dan di situ ada konfirmasi bahwa semua data yang ada di harddisk akan dihapus. Oke. Kalau dirasa memang harddisknya kosong semua, ya udah tinggal tekan yes ya. Ini tekan yes ya. Oke, yes. Atau dipilih dulu menggunakan panah ke samping kanan dan samping kiri ya. Pilih ke yes. Kemudian baru ditekan enter. Oke, ini adalah pembuatan partisi ya. Berikutnya tinggal kita tunggu saja ya, ini memformat, kemudian nanti akan dilakukan instalasi ya. Ini prosesnya agak lama, tergantung kecepatan komputer kalian masing-masing ya. Ditunggu sampai selesai. Dan perlu diketahui bahwa kalian ketika nanti akan praktikum harus mengikuti panduan yang Bapak berikan ini. Jangan sampai ada yang terlewat ya, langkah demi langkahnya. Karena kalau ada yang terlewat, nanti langkah berikutnya akan keliru. Baik, proses instalasi sampai 56% ya. Ini baru setengahnya ya. Bersabar saja dan tunggu sampai proses selesai ya. Atau sampai muncul perintah berikutnya. Sambil nunggu, kalian bisa mengerjakan yang lain atau bisa membaca panduan-panduan yang lain. Ya, kalau masih ada kebingungan, silakan ulangin lagi dari awal, praktekkan lagi dari awal, ya. Atau ya silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan, ya boleh kalian tuangkan komentar di bawah video ini. Nah, jika ada pilihan seperti ini, maka kita pilih no. Karena kita hanya memiliki satu CD saja tadi. Perlu kalian ketahui bahwa CD Linux Debian ya, atau 3 DVD Linux Debian itu ada 3 ya. Nah, karena kita tadi hanya menggunakan satu DVD saja, maka ketika ada pertanyaan seperti ini kita pilih no ya. Kita pilih no, terus kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita tekan enter. Ini mirror dari internet, kita ambil dari internet ya. Kita juga pilih no. Oke, berikutnya akan tampil di hadapan kalian yang meminta kalian untuk mengikuti survei. Nah, pada kesempatan kali ini kita pilih no saja ya. Kita pilih no. Cara langsung ke bagian no-nya, tinggal tekan enter. Baik, langkah berikutnya adalah kalian diminta untuk memilih paket-paket tambahan yang nanti akan disertakan di sistem operasi Debian yang kita install. Untuk tahap awal ya, kita akan hilangkan tanda bintang pada Debian desktop. Cara menghilangkannya, tekan tombol spasi yang ada di keyboard. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih ke bawah ya. Kita akan hilangkan juga print servernya dengan cara spasi. Kemudian kita tambahkan SSH server ya. Kasih tanda bintang dengan juga tanda spasi seperti ini. Ya, semula seperti ini, kita tekan tombol spasi maka dia akan jadi ada tanda bintangnya. SSH server nanti digunakan untuk melakukan remote dan akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Maka berikutnya adalah tinggal ditekan enter. Continue. Jika
sudah berada di penghujung instalasi sistem operasi Debian. Tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Ini muncul berikutnya untuk menginstal bootloader-nya atau sering dikenal dengan grab. Oke, ini adalah tahap akhir dari kalian menginstal Linux Debian. Tahap ini tahap yang harus benar-benar kalian perhatikan. Kenapa? Kalau salah di tahap ini, maka capek-capek kita nginstal dari awal, nungguin lama-lama, maka sistem operasi kita bisa gagal atau tidak bisa booting. Ya, oke, perhatikan. Ketika kita diminta untuk menginstal grab bootloader supaya bisa booting ya, atau bisa melakukan atau menghidupkan komputer dengan sistem operasi itu, maka kita harus memilihnya yes ya. Oke, kita pilih yes, kemudian kita tekan enter. Pastikan sekali lagi harus berada di posisi yes, kemudian kita tekan enter. Perhatikan yang merah itu ya. Selanjutnya kita tekan enter. Berikutnya kita diminta untuk memilih di mana bootloader itu akan disimpan. Ya, kita pilih yang sudah disediakan saja, yakni yang paling bawah. Ya, tidak perlu kita pilih yang manual. Ya, kita pilih yang bawah dengan cara tekan seperti ini kan tadinya ya, tekan tombol panah bawah sampai posisi yang merah itu berada di dep CSDA. Oke, pastikan ini berada di dep SDA. Kalau tidak, bisa jadi nanti instalasi Linux Debian kalian bisa gagal. Oke, kalau sudah dipastikan di dep SDA, maka berikutnya tekan enter. Ditunggu beberapa saat, ya, proses instalasi bootloader sedang dilakukan. Proses instalasi bootloader sudah selesai. Sekarang tinggal finishing. Oke, di sini sudah muncul installation complete. Artinya proses instalasi kita berhasil dan selesai. Langkah berikutnya tinggal ditekan continue. Ya, continue dengan cara tekan enter. Ya, tekan enter satu kali. Sistem operasi nanti akan melakukan booting ulang atau merestart komputer. Ditunggu sampai muncul tampilan login. Ketika muncul tampilan login, berarti instalasi sistem operasi Debian benar-benar sudah berhasil. Nah, berikutnya kita coba login dengan menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Bisa juga menggunakan username tadi menggunakan root, passwordnya 1 sampai 6, atau dengan user yang sudah kita buat yaitu tkj, passwordnya juga 1 sampai 6. Sehingga pada saat instalasi awal tadi jangan sampai salah atau jangan sampai lupa ya password yang sudah kita buat. Nah, sistem operasi melakukan restart ya, seperti tadi ini otomatis dia akan melakukan restart. Kita tunggu sampai proses install ya. Nah, ini proses restartnya ya. Ini ditunggu, nanti akan muncul bahwa sistem operasi kita sudah siap digunakan dengan tanda ada muncul tampilan login.